Perkenalkan, nama saya Vini Fionita, NPM 1842069. Sekarang saya mau mempresentasikan hasil uji data saya. Judul skripsi saya adalah analisis pengaruh kepercayaan dan kekuasaan terhadap kepatuhan sukarela dan ditegakkan. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Ada 4 variabel. Yang pertama kepercayaan, kekuasaan, kepatuhan pajak sukarela, dan kepatuhan pajak ditegakkan. Untuk jumlah datanya seharusnya 200 karena ada outlier 5 data, jadi yang dipakai hanya 195 data. Untuk kepercayaan, nilai minimumnya 8, nilai maksimumnya 15. Dan untuk rata-ratanya 11,71. Dan standar deviasinya 1,475. Untuk variabel kekuasaan sendiri, minimal datanya 7 dan maksimal 15. Rata-ratanya 12,03, yang tertinggi di antara semuanya. Dan standar deviasinya 1,834. Untuk variabel kepatuhan pajak sukarela, minimalnya 6, maksimalnya 15, rata-ratanya 10,8, dan standar deviasinya 1,755. Dan terakhir, kepatuhan pajak ditegakkan, minimalnya 3, maksimalnya 15, rata-ratanya 7,96, dan standar deviasinya 2,429. Yang kedua itu uji validitas. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Jadi kuesioner itu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi ini ada tabelnya. Kita lihat dari komponen matriksnya. Di sini ada 4 variabel. Masing-masing variabel itu ada 3 pertanyaan. Jadi untuk hasil uji validitasnya kita lihat dari komponen matriks. Kalau nilainya lebih besar daripada 0,6 maka dapat dikatakan valid. Jadi dapat dilihat di sini untuk pertanyaan yang pertama, yang variabel kepercayaan yang pertama 0,748 valid. Yang pertanyaan kedua 0,733 valid. Yang kepercayaan pertanyaan ketiga 0,782 valid. Untuk variabel kekuasaan sendiri 0,708 dikatakan valid. Kekuasaan 2 0,840 valid. Pertanyaan ketiga 0,814 dikatakan valid. Jadi bisa dilihat di sini untuk semua variabel, semua item pertanyaannya di atas 0,6, jadi semuanya dikatakan valid. Terus ada uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas ini itu untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Jadi kuesioner ini dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi suatu variabel ini dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Jadi berdasarkan hasilnya dapat dilihat di tabel. Pengujian ini dilakukan secara variabel bukan secara item pertanyaan. Pada setiap variabel yang dapat dilihat hasilnya, nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Maka dapat dikatakan variabel ini reliable. Untuk selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Dapat dilihat di sini berdasarkan hasilnya.
untuk dependen kepatuhan pajak sukarela, nilai signifikannya 0,200, di mana kriterianya lebih besar daripada 0,05. Jadi untuk dependen ini dikatakan berdistribusi normal. Untuk dependen pajak ditegakkan, nilai signifikannya 0,013, yang dimana dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Jadi ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai varian inflation factor atau VIF. Jadi berdasarkan tabel ini, hasilnya menunjukkan bahwa baik untuk dependen kepatuhan pajak sukarela, baik kepercayaan maupun kekuasaan, dia nilai toleransinya kurang dari 0 dan VIF-nya kurang dari 10. Jadi ini sama-sama tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk dependen kepatuhan pajak ditegakkan juga sama, toleransinya lebih kecil daripada 1 dan VIF-nya lebih kecil daripada 10. Jadi untuk kedua dependen ini sama-sama tidak terjadi multikolinearitas. Uji terakhir yang asumsi klasik itu uji heteroskedastisitas untuk dependen kepatuhan pajak sukarela. Jadi ini dia memiliki nilai signifikan untuk dia lihatnya dari hitung ini dan signifikan. Jadi kepercayaan ini dia signifikannya 0,000, jadi kriterianya harus lebih besar daripada 0,05 baru dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi karena ini 0,00, berarti ini kesimpulannya terjadi heteroskedastisitas. Untuk variabel kekuasaan sendiri dia signifikannya 0,153, di mana lebih besar daripada 0,05, jadi dia dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk dependen kepatuhan pajak ditegakkan, di sini kepercayaannya nilai signifikannya 0,341, di mana lebih besar daripada 0,05. Jadi dia tidak terjadi heteroskedastisitas dan kekuasaan. Nilai signifikannya 0,774, lebih besar juga, jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Jadi tujuan dari uji T ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai T hitung yang dihasilkan pada variabel kepercayaan di dependennya kepatuhan pajak sukarela itu 3,620 dengan nilai signifikannya 0,000. Jadi hasil signifikan 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya secara individu variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Untuk yang kekuasaan itu 1,435. Nilai signifikannya 0,153, di mana lebih besar daripada 0,05. Jadi dia tidak berpengaruh signifikan
Dan untuk dependen kepatuhan pajak ditegakkan, nilai kepercayaannya T signifikannya T hitungnya 0,954 dan signifikannya 0,341, di mana dia lebih besar daripada 0,05. Jadi dia tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk kekuasaan juga lebih besar daripada 0,05, jadi dia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ditegakkan. Jadi ini uji F. Jadi berdasarkan hasil ini, nilai F hitung untuk variabel dependen kepatuhan pajak sukarela 9,836 dengan nilai signifikan 0,000. Jadi dia lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa secara simultan kepercayaan dan kekuasaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Dan untuk dependen kepatuhan pajak ditegakkan, nilai signifikannya 0,537. Dia lebih besar daripada 0,05, maka dia berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ditegakkan. Yang terakhir, uji koefisien determinan. Koefisien determinan ini untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R-square-nya itu antara 0 dan 1. Nilai S-square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen dan menjelaskan variabel-variabel independen sangat terbatas. Nilai R-square pada dependen kepatuhan pajak sukarela yaitu 0,093 atau 9,3%. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan model kepercayaan dan kekuasaan menerangkan variasi variabel kepatuhan pajak sukarela hanya sebesar 9,3%. Dan kemampuan untuk dependen kepatuhan pajak ditegakkan, nilai S-square-nya adalah 0,0006, yaitu 0,6% dari yang mempengaruhi kepatuhan pajak ditegakkan. Sisanya dia dipengaruhi oleh variabel independen yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.